Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Indonesia. wabarakatuh. Hari ini tepat 10 November 2021 dari Bumi Pahlawan. Kita mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Jadi setiap orang pasti punya pahlawannya masing-masing yang sangat berarti untuk dirinya sendiri. Nah, di dunia keseharian kita ini kan banyak berurusan dengan teman-teman pekerja buruh. Di hari yang penuh perjuangan ini, hari ini juga ada agenda dari teman-teman kita untuk memperjuangkan salah satu tuntutan mereka terkait dengan kenaikan upah. Jadi kalau ngomong upah, mungkin sebagian orang merasa kokean atau merasa kurang. Tentunya ada parameter yang harus dikawal bersama. Nah, ini pembahasannya gini. Sama dengan saya ada Pak Widodo, Ketua DPD API Jawa Timur, yang nanti juga akan ditugaskan ke sana ya Pak Tri ya. Jadi salah satu agendanya adalah tuntutan upah untuk kenaikan upah di 2022. Yang kalau menurut versi sebagian orang kebanyakan, tapi sebagian lain juga menganggap wajar. Tuntutannya lumayan besar ya Pak Tri kenaikannya. Sebenarnya ya apa sih Pak Tri? Formula upah yang dituntut teman-teman pekerja, tentunya mereka punya perhitungan sendiri dan mungkin dari pemerintah juga punya formula sendiri. Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya ulangi, selamat Hari Pahlawan. Ini Surabaya. Jadi terkait dengan upah minimum ini memang jadinya kayak klasik. Hampir setiap tahun, setiap ada kenaikan upah selalu dibaringin dengan upaya-upaya untuk kenaikan upah dengan bahasa kita itu unjuk rasa atau mereka berpawai besar-besaran. Kebetulan ini upaya-upaya kita dinas, setidaknya kita sudah berkontribusi ngomong dengan beberapa serikat yang intinya tidak semua serikat turun ke jalan dalam hal ini. Hanya KSPI, khususnya SPMI, yang sudah catatan saya sudah 3 kali ini, bahasa mereka pemanasan untuk kaitannya dengan tuntutan kenaikan upah itu. Nah, dalam upah kali ini memang beda dengan upah tahun-tahun sebelumnya. Cara penghitungannya dan sebagainya. Kalau ngomong tuntutan mereka tidak hanya upah, ada 9 tuntutan sebenarnya. Banyak juga nih paketannya itu. Tuntutannya itu banyak. Ya, salah satunya upah UMSK Mojokerto yang mulai yang tahun 21 ini sampai hari ini belum ada putusannya. Mau ditolak atau diterima atau bagaimana itu belum ada putusannya Bu Gubernur. Karena memang kalau dari kita mungkin perjalanannya beda dengan yang sudah lain yang sudah diputuskan. Terus juga evaluasi terhadap kinerja kita, khususnya sebenarnya secara umum di Snaker, cuman khusus pengawas ini memang kita tuh dituntut bekerja lebih baik lagi, bahkan waktunya juga lebih banyak lagi kaitannya dengan urusan ketenagakerjaan ini. Jadi kembali ke upah tadi, kalau dulu itu langsung bisa disurvei sendiri, hasilnya dibicarakan sendiri. Maksudnya sendiri itu antara ada pekerjanya, ada apindonya, ada disnakernya, akademisinya, lengkap. Nah, sekarang ini langsung diatur dengan ketentuan Undang-Undang 11 dan di breakdown lagi di PP 36 yang intinya bahwa dasar penghitungan itu hasil dari BPS. Makanya salah satu yang dituntut mereka hari ini minta perhitungan BPS 4 tahun ke belakang ini seperti apa. Nah, ternyata dari 2 kali unjuk rasa yang kita terima, jadi ini yang ketiga, itu BPS selalu menjawab bahwa BPS Provinsi Jatim ini ada keterbatasan. Yang boleh di-share langsung, itu ada keterbatasan dengan yang masih mentah nggak boleh di-share. Itu yang menentukan untuk disiarkan itu dari pusat, bukan dari BPS Provinsi Jatim. Nah, ini yang keberatan mereka, karena kalau asumsi hitung-hitungan itu dipakai, jatuhnya nanti
UMK tahun 2022 nanti tidak naik atau bahkan bisa kurang sedikit dibanding yang tahun 2021. dibanding 21 ini. Jadi umpamanya contohnya Sidoarjo itu asumsi hitung-hitungan mereka itu cuma naik Rp1.000. Nah ini kan jauh. Nah bahasa teman-teman pekerja ini bahwa upah yang berkeadilan itu ya kalau perusahaannya besar bisa membayar lebih ya biarkan. Kalau paling rendahnya harus UMK. Nah itu bahasa mereka seperti itu. Soal kita ini kan ngomong teknis hukum dengan kebijakan. Nah sampai hari ini khususnya dinas kita masih ngomong teknis hukumnya, kebijakannya belum. Biasanya itu injury time kalau memang ada kebijakan, tapi paling tidak kan nggak mungkin pemerintah melanggar dengan aturan kita sendiri. Jadi aturan yang ada sampai hari ini sesuai dengan ketentuan undang-undang itu pakai PP 36 ya tetap pakai acuan dari data dari BPS. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Soal pemaksaan ini nantinya atau tuntutan mereka ini nantinya bagaimana, sebenarnya kalau pengawas ini kan pelaksana saja. Mau diputus berapapun, yang tugas kita kan di pelaksanaannya saja. Cuman kan kita juga tahu persis kondisi sekarang ini kayak apa. Kalau nggak dari awal kita ngikutin, ya kita nggak ngerti ceritanya, rohnya itu nggak dapet. Mungkin gini, Patri, kalau dulu kan mungkin sebagian teman-teman memahaminya gini, penentuan upah itu kan dari survei KL ya, dulu ada tim dari sama dinas, pekerja, Apindo, ini survei ke pasar-pasar yang tiap itu. Nah, dengan formula ini yang model kayak gitu masih dipakai lagi ya? Sudah nggak dipakai lagi. Makanya mereka menuntut itu pernah sampai dijelaskan di BPS itu, bahasanya BPS ketika dituntut, kita ini mau dipakai, BPS tidak ada kepentingan untuk penghitungan UMK ini. Mau dipakai nggak dipakai kita tetap mengerjakan itu, artinya itu untuk kepentingan nasional. Nah jadi cara menghitungnya BPS otomatis beda dengan parameter yang dulu. Sebenarnya bedanya nggak banyak tapi jadi menonjol ketika jadikan rumus. Contohnya di transportasi yang penghitungan dulu itu sekitar 30% dari biaya upah itu 30%-nya kan transportasi. Di sini nggak muncul. Terus cara menghitung lagi batas atas, batas bawah itu. Kalau bahasanya teman-teman pekerja ini jebakan, Pak Tri. Nah, kalau kita kan ngomongnya ketentuan. Terus gini Pak Tri, BPS itu kan berdasarkan surveinya dia internal itu ya? Iya. Artinya petugasnya BPS sendiri ya? Iya. Dengan parameter yang ya tentunya mereka sendiri kan? Iya. Berarti ada sedikit beda dengan yang dulu kan kalau survei itu kan karena banyak lembaga dan unsur katakan diri kita mau survei ke pasar pasti di kesepakatan dulu di pasar mana yang ini ya. Nah berarti bebas ya terima matang gitu ya. Jadi benar memang kalau dulu saya juga pernah masuk tim survei itu. Dari tim survei itu kita dulu dibiayai dengan belanja betulan. Jadi umpama beli daging itu harganya sekian kita sepakati seperti itu. Kalau sekarang enggak, justru sebenarnya secara keuntungan pemerintah harusnya ini bisa lebih baik. Saya nggak tahu apakah penghitungan UMK yang tahun lalu itu terlalu tinggi, tapi yang jelas kalau kita melawan hasilnya BPS juga susah, ini nasional kok. Jadi institusi resmi dan diakui datanya, valid gitu. Valid datanya. Nah, cuman rumusannya ini yang mungkin kurang atau berbedanya di sana. Berbeda penafsiran antara, bukan beda mungkin pemahamannya belum mungkin. Bukan. Cara menghitungnya memang satu rumah tangga itu isinya 4 orang, yang bekerja aktif 1 orang, yang 3 orang tidak aktif, itu beda dengan yang umpamanya 2 orang yang kerja, yang 2 orang nggak kerja, penghitungannya beda hasilnya. Jadi semakin banyak anggota keluarganya hasilnya makin bagus. Nah ini yang kalau parameter kita kan sebenarnya semakin sedikit harusnya semakin bagus. Sedikit anggotanya keluarganya. Kalau ini hasilnya biar naik, anggota keluarganya harus banyak. Itu hitung-hitungannya seperti itu. Artinya gini mungkin ya. Kalau dulu sama-sama jatahnya 2 piring, dimakan berlima jadi dikit. Nah, kalau sekarang mungkin kalau orangnya 5 ya 5 piring. Iya. Orangnya 2 piring gitu. Iya. Cara penghitungannya seperti itu. Nanti sebenarnya kan ya
sama-sama punya sisi baik yang ya mungkin belum kesepahaman itu tadi ya. Iya. Nah, oke, kalau penentuan itu kan kita mungkin menunggu ya, gitu ya. Mengawal dan menunggu, kan kita nggak punya otoritas untuk mendukung, menolak, membenarkan atau menyalahkan. Memang waktunya juga mepet, sekarang sudah bulan November, sedangkan kurang 1 bulan lagi sudah tahun baru untuk memasuki itu. Nah, semoga kita ini berharap ada penyelesaian yang baik lah, setidaknya tidak gaduh. Kalau gaduh malah bukannya ekonomi baik, malah rusak nanti. Itu seperti itu. Apalagi status pandemi ini kan masih belum dicabut ya. Belum dicabut. Dan masih ada kebijakan lain yang dari kementerian itu juga kebijakan umum di masa pandemi kan masih boleh dijalankan. Artinya karena memang belum ada yang mencabut gitu kan. Baik teman-teman, rasanya itu sudah bisa menjadi penjelasan awal. Mari kita ikuti bersama prosesnya demi persatuan, kesatuan bangsa dan negara Indonesia, dan tentunya untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Selamat Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.